Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, surat 1 Timotius ini merupakan sebuah mandat ataupun tanggung jawab yang diberikan Paulus kepada Timotius untuk melayani di jemaat Efesus. Sejak masih kecil, Timotius telah diajarkan tentang firman Allah, yakni kitab suci Perjanjian Lama. Paulus menyebutnya anakku yang sah dalam iman, sehingga kemungkinan Pauluslah yang telah menginjili dia dan memberitakan Kristus kepadanya. Timotius bergabung dengan Paulus pada perjalanan misinya yang kedua, yakni ketika Paulus mengunjungi Tesalonika, Filipi, Korintus, dan juga ada bersama dengan Paulus ketika ia menulis surat Roma, 2 Korintus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, serta Filemon. Dalam surat-suratnya, Paulus banyak menyebut Timotius sebagai anaknya, bahkan anak yang terkasih. Hal ini menunjukkan kedekatan Paulus dengan Timotius. Paulus menegaskan kepada Timotius agar jangan seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena usia yang masih muda. Tetapi jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Seseorang berkenan di hadapan Tuhan dan dihargai di hadapan manusia bukan karena usia atau jabatan, gelar, pangkat, dan sebagainya. Memang selaku orang tua sudah tentu dihormati oleh orang yang lebih muda. Namun, sesungguhnya oleh karakter manusia itu sendiri. Pemimpin yang sejati tidak dilihat dari gelarnya ataupun kekuasaannya, tetapi bagaimana ia melakoni kehidupannya sendiri dan juga keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Meskipun Timotius muda, namun ia dipercaya oleh Paulus untuk melayani di Efesus. Sebagai orang yang masih muda, Paulus yakin bahwa Timotius bisa diarahkan dan diingatkan untuk tetap bertahan dan menjadi teladan di dalam hidupnya. Nas ini memberikan pesan yang menginspirasi dan membangkitkan semangat bagi generasi muda untuk bangkit, memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka pun dapat menjadi teladan yang berarti bagi yang lain. Dikatakan, jangan ada yang meremehkan engkau karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam imanmu, dan dalam kesucianmu. Adalah panggilan yang beresonansi kuat di hati banyak pemuda dan pemudi saat ini. Mereka diajak untuk tidak membiarkan usia muda mereka menjadi penghalang dalam meraih mimpi dan tujuan hidupnya. Sebaliknya, mereka diajak untuk menjadi teladan bagi sesama. Teladan bukanlah sesuatu yang harus diterima dengan tegangan atau kaku, namun lebih kepada keberanian dan konsistensi kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Dampak positif bagi generasi muda.
diingatkan akan tanggung jawabnya memberikan dukungan dan menginspirasi generasi muda. Namun harus dipahami bahwa nas ini memberikan arahan yang jelas bagi kita semua tentang bagaimana hidup sebagai seorang yang muda. Kita diajak untuk menjadi teladan dalam kata-kata, tindakan, kasih, iman, kesucian, dan tertib. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, menunjukkan kasih kepada sesama, memperkuat iman, hidup dalam kesucian, dan hidup dengan tertib, kita dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi lain. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan, agar kita dapat menghormati Tuhan dan membawa dampak positif bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan integritas dan bertumbuh dalam iman kita, agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan dan lakukan, karena kita mungkin adalah satu-satunya salinan Alkitab yang dibaca oleh beberapa orang. Hiduplah dengan teladan yang baik, agar Kristus dapat dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami, sebagaimana Paulus mengingatkan Timotius, agar jangan seorang pun menganggap dia rendah karena masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Firman ini mengingatkan kami agar kami melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dalam hubungan kami dengan Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kemampuan bagi kami, agar kami menjadi teladan dalam segala sesuatu yang boleh kami lakukan, dalam segala sesuatu yang kami perkatakan. Tuhanlah kiranya yang menyertai memberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.